Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sekaligus mengidentifikasikan bagian-bagian dari sel yang ada di gambar. Baik, langsung saja saya mulai dari yang pertama, yaitu gambarnya seperti ini. Yang pertama yaitu di sini ada nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian yang memiliki fungsi sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik sekaligus mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus yaitu area di dalam inti sel yang terdiri dari RNA dan juga protein. Selanjutnya ribosom. Ribosom adalah organel terkecil dan padat yang berada di dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada sitosol. Sitosol yaitu komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan. Selanjutnya ada aparatus Golgi. Adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel ganda yang ditemukan pada organisme eukariotik. Selanjutnya ada vasikula. Vasikula yaitu organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Selanjutnya ada sitoskeleton, ada lisosom, ada mikrotubulus, sentriol, dan juga ada membran plasma. Dan yang terakhir ada retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya nomor 2, sel pada gambar di bawah ini adalah sel normal, sedangkan sel di bawahnya ini adalah sel atrofi. Adaptasi contoh sel atau kasus penyakit pada sel atrofi adalah iskemia, neuropati, distrofi otot, dan juga cenderung tulang belakang. Sel bisa mengalami proses adaptasi sel atrofi dikarenakan kondisi otot menyusut dan juga menipis akibat hilangnya jaringan otot atau berkurangnya ukuran organ dan juga jaringan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan pada ukuran dan kepadatan otot. Selanjutnya adalah hipertrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami hipertrofi adalah atlet binaraga dan juga pekerja keras. Selanjutnya, kenapa sel bisa mengalami proses hipertrofi? Dikarenakan peningkatan volume jaringan atau organ akibat pembesaran komponen sel. Tekanan mekanisme yang besar sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau rangsangan hormon. Selanjutnya, sel hiperplasi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami hiperplasi adalah hiperplasi endometrium karena obat-obatan, hiperplasi tiroid, dan juga hiperplasi epidermis kulit atau penebalan kulit. Selanjutnya, kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi hiperplasi? Dikarenakan pembesaran organ atau jaringan akibat bertambahnya jumlah sel dan sel pembentuknya yang berstruktur sel normal pada suatu organ akibat mitosis. Selanjutnya, sel displasia. Contoh kasus atau penyakit yang mengakibatkan sel memungkinkan displasia adalah displasia serviks, yaitu kondisi di mana terjadinya perubahan sel yang abnormal di mulut rahim atau difiksi yang disebabkan oleh infeksi papilomavirus yang ditularkan melalui hubungan seksual. Itu tadi adalah penjelasan dari sel-sel pada gambar ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.